Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita akan mengadakan segmentasi khusus Ramadan Series terkait Ramadan di negeri orang. Dan kita akan menjelajahi beberapa negara secara virtual, juga diskusi dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang berada di luar negeri. Kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu perbedaan, keunikan-keunikan, dan hal-hal baik yang bisa menjadi kaca kehidupan dan bisa kita amalkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman ikuti summary challenge-nya untuk mendapatkan hadiah terbaik. Segala ketentuan bisa dibaca di deskripsi. Selamat menyaksikan, mari kita ambil hal-hal baik di dalamnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Ramadan di Tarim itu Ramadan yang berbeda lah kalau menurut saya dengan Ramadan di Indonesia begitu. Artinya kalau kata guru saya yang alumni Al-Azhar, kalau kita berbicara ahlu surga itu ya gambarnya adalah ahlu tarim. Jadi kalau kita ingin lihat ahlu surga ya lihat ke ahlu tarim, kan bisa ahlu ibadahnya totalitas full, tidak mengenal ini. Padahal beliau alumni Al-Azhar, tapi beliau mengakui bahwa untuk menjadi ahli surga itu ya gambarnya di ahlu tarim. Di sana kemaksiatan tidak ada, kemudian aktivitas keilmuan banyak, kemudian kegiatan-kegiatan semuanya bernilai ibadah dan positif semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pengen banget ke Tarim ya, ngebayangin suasananya. Insya Allah nih, insya Allah. Kalau udah punya niatnya sudah datang, udah kesana niatnya. Dari ini udah kesana insya Allah. Nah, terus ternyata di Tarim itu dari masjid ke masjid ya. Lina pikir hanya di satu masjid gitu. Dan ternyata dari satu masjid sholat lagi pindah lagi. Itu kenapa pindah-pindah masjid? Karena ingin ini ya, karena memang tradisinya seperti itu. Maksudnya itu saya bisa mengatakan bahwasanya orang Tarim itu orang yang paling menjaga tradisi, dan tradisinya sangat baik-baik sekali ya, baik tradisi dalam thalib ilmunya, dalam semuanya, pokoknya apalagi tradisi dalam Ramadan itu memang tradisinya udah pindah-pindah ketika sholat tarawih ke masjid ini setiap jam, ya sudah diikutin gitu. Ya itu bagi yang memang punya kekuatan, satu punya himmah yang kuat untuk mau melaksanakan sholat seperti itu. Ada yang biasanya nanti diambil yang pokok-pokok seperti hanya di Masjid Ba'alawi, di Masjid Muhdor, kemudian nanti di Masjid Jami biasanya itu. Kalau saya biasanya di situ sih, 3 itu. Jadi untuk Masjid Sahal saya nggak ikut biasanya. Dari jam 8 saya nggak ikut. Jadi nanti saya ikutnya mulainya jam 11. Ya, jam 8 jam 8-nya masih pada diskusi. Jadi itu ya di antara kelebihan yang saya kira ini bagus dan di Indonesia pun harus dilaksanakan, karena terkadang kalau kita sudah berbuka ya sudah makan banyak itu kan kadang perut capek ya, penuh, kemudian bawaannya masih rada capek karena perutnya penuh. Makanya kalau seandainya ada tarawih jam 9 kan enak. Jadi kita inikan dulu perutnya, sampaikan dulu, nanti kita jam 9 berangkat. Jadi ibadah itu akan lebih semangat. Dan saya kira itu tujuan diannya gitu. Jadi selain menghidupkan malam dengan beribadah, juga ketika tidak langsung tarawih, jadi isya-nya nanti diakhirkan, dan itu kan nggak ada masalah kalau sana gitu. Tidak ada masalah mengakhirkan sholat isya di akhir malam, kemudian ditutup dengan sholat witir, itu kan justru yang dianjurkan di antaranya begitu. Kalau seandainya kita punya keyakinan bahwa kita di malam hari bisa melakukannya. Nah itu jadi kalau sudah makan berbuka kan perut itu kan penuh, sehingga tarawihnya dijadwal. Nanti kalau seandainya saya mah ingin ikut tarawih yang jam 9 ya ke masjid A, yang jam 10 ya di masjid B. Kalau ada orang yang dari jam 8 ikut tarawih, jam 9 ikut tarawih, ya maka bisa saja satu malam bisa melaksanakan lebih dari 100 rakaat salat tarawih begitu. Terus itu jarak dari masjid satu ke masjid yang lain berapa jauh ya? Jauh itu Ustadz Alba tuh yang tahu tuh, yang punya kendaraan tuh kalau Ustadz Alba enggak?
Kalau dari Masjid Muhdhar ke Masjid Segaf, Masjid Ba'alawi, Masjid Jami itu mungkin nggak jauh, mungkin sekitar 200-an meter gitu. Cuma dari tempatnya Mas Fuad, dari Masjid Sahel atau dari asrama kita, dari Universitas Al-Aghaab sendiri emang jauh. Karena masjid-masjid tadi itu letaknya di kota Tarim, sedangkan kita ini aslinya bukan di kota Tarimnya, kita di daerah namanya daerah Aidit. Di pinggiran pinggiran kota Tarim. Jadi untuk bisa ke Tarimnya itu memang didukung dengan kendaraan, memang harus punya kendaraan motor semisal. Nah, nanti biasanya yang punya kendaraan ini yang biasanya bisa untuk ikut masjid-masjid sholat tarawih di masjid-masjid yang lain. Karena emang jaraknya lumayan jauh, ada 2 atau 3 kilo Mas Fuad ya. Agak jauh lah pokoknya bisa dibilang seperti itu. Tapi antara masjid yang di Tarim, yang antara Masjid Jami, Masjid Segaf, Masjid Ba'alawi itu kayak satu komplek gitu, satu deket sekali gitu. Hanya dipisah dengan beberapa rumah mungkin bisa dibilang. Seperti dari Masjid Ba'alawi ke Masjid Segaf itu hanya dipisah sama Darul Fakih saja, kan gitu. Kemudian dari Masjid Segaf ke Masjid Jami itu hanya dipisah sama Ribat Tarim. Dari Masjid Segaf ke Masjid Idrus itu hanya dipisah beberapa rumah. Jadi sangat dekat sekali. Jadi masjid itu di sana luar biasanya itu bentuknya sederhana, tapi namanya masjid. Walaupun sekecil apapun tetap disebut masjid dan nggak musola ya. Mungkin masih dalam perdebatan apakah iktikaf boleh di musola. Ya musola ya. Nah, tapi di sana tetap namanya masjid gitu. Dan bentuknya sederhana, nggak mewah seperti di Indonesia harus pakai marmer dari Cina atau dengan kubah-kubah yang luar biasa. Enggak, kalau kita mungkin lihat masjidnya kayak kos-kosan, semisal mungkin aja bisa seperti itu. Cuma yang bentuknya masjid, cuma memang sederhana sekali dan tapi ya gitu. Luar biasanya di setiap masjid itu pasti rame rame dengan jamaahnya, bahkan anak-anak kecil pun rame. Terus yang luar biasa tetap masjid itu pasti ada kayak untuk mandi Mas Fuad ya. Khusus untuk kayak ada kolam yang lumayan besar, biasanya bukan hanya untuk wudhu tapi untuk mandi biasanya ada, setiap masjid juga ada seperti itu. Apa namanya itu? Zawiyah atau apa ya? Saya lupa itu namanya itu. Pokoknya intinya bisa dibilang bahwasanya dan masjid itu sampai sekarang nggak mengalami renovasi yang total gitu enggak. Jadi tetap dijaga bentuknya dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang dijaga bentuknya seperti itu. Jadi nggak sampai direnovasi total itu enggak. Dan jarak masjidnya memang dekat-dekat sekali. Itu maka setelah habis taraweh di satu masjid, misal habis taraweh dari Ba'alawi ini kita ke Muhdhar itu dekat. Gitu. Kita ke Muhdhar dekat. Jadi kita selesai salat taraweh ketika salat selesai di Ba'alawi, kita pasti akan keburu salat taraweh di Masjid Muhdhar. Ketika salat Muhdhar selesai, kita akan tetap keburu salat taraweh di Masjid Jami seperti itu. Nah ini jaraknya nggak begitu jauh Mbak Dina. Oke. Kalau masjidnya Habib Umar itu apa nih? Habib Umar di Darul Mustafa. Itu ya. Darul Mustafa itu ya lebih dekat ke Al-Ahqaf ya, ke universitas ya, karena posisinya ada di daerah Aidit, di kota Aidit, di daerah Aidit ya, pinggiran kota Tarim. Kalau ke Tarimnya sendiri itu ya sekitar hampir 1-2 kiloan lah kalau untuk ini jaraknya. Nah, jadi emang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Alba bahwa di masyarakat kota Tarim adalah masyarakat yang menjaga dan merawat tradisi serta peninggalan leluhur. Jadi tidak dirubah total tapi dijaga, dirawat gitu. Paling kalaupun ada perubahan ya tidak signifikan, hanya perbaikan begitu yang layak diperbaiki. Maka di sana mah peninggalan para pendahulu itu ya masih bisa kita rasakan, masih bisa disaksikan sampai sekarang. Karena emang betul-betul dirawat, betul-betul dijaga. Masjidnya sederhana bentuknya, bangunannya, tapi jamaahnya banyak. Nah, inilah yang membedakan antara masjid di sana dengan masjid-masjid yang di Indonesia. Masjid di Indonesia megah, mewah, tapi jamaahnya sedikit. Di sana masjidnya sederhana, jamaah 5 waktu dari duhur, asar, maghrib sampai subuh pun itu membludak. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Mas Alba, Ustadz Alba, bahwa terkadang jamaah subuh itu melebihi jamaah Jumatan gitu kalau dalam satu waktu ketika ada khatam Quran karena emang masyarakat sana itu berlomba-lomba dalam memburu keberkahan Quran, memburu keberkahan Ramadan. Itu luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat shopnya itu
mereka itu ya ahlul ibadah wa ahlul ilim gitu lah. Makanya ketika guru saya yang di pondok mengatakan kepada saya bahwasanya kalau ingin tahu gambaran ahli surga ya lihat masyarakat Kota Tarim dengan ibadah dan akhlaknya begitu.